Ya, oke guys, bagi sama gue ya karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini tuh Selasa ya, tanggal 10 September 2000 cik cik ya 24 ya. IHSG hari ini dalam posisi ya masih terus ngelanjutin naik ya guys, meskipun mungkin kebanyakan yang naik gorengan gitu ya. Tadi BBRI gimana sih? Saham BBRI ya. Oh, dia juga naik ternyata. Ya, oke. Ya nanti pas The Fed ngomongin turunin suku bunga, belum lagi nanti pelantikan presiden baru. Sebenarnya banyak hal positif kalau menurut gua ke depan. Iya, iya gua hari ini pengen, oh ya tadi bola juga imbang kita lawan Australia, hasil yang bagus ya. Oke, good. Oke, ya sekarang gua pengen bahas, kita kemarin kan gua udah prediksi harga Bank BRI ya sampai 2030. Nah, sekarang gua mau coba kita predik bareng-bareng Bank Mandiri ya sampai 2030 ya, 6 tahun dari sekarang. Ya, seperti yang gue bilang ada dua kemungkinan ya, dua kemungkinan. Kalau presiden yang baru ini kebijakannya mirip-mirip ke Pak SBY gitu ya, naiknya bisa lebih gede. Ya, tapi kalau misalnya kebijakannya mirip-mirip ke arah Pak Jokowi ya naiknya kemungkinan lebih kecil. Ya, jadi makanya gue akan kasih dua skema gitu ya. Kalau ada yang nanya kenapa Pak di zaman Pak SBY kok beda ya, padahal Menteri Keuangannya ada yang sama kan? Karena mungkin Gubernur BI-nya beda kali John ya. Ya karena di zamannya Pak SBY Gubernur BI-nya sih ini ya Pak Budiono gitu ya. Dan dia setelah itu kan jadi Menteri Wakil Presiden kan. Nah itu mungkin bedanya di situ. Kalau gue melihat perbedaannya di mana kalau di zaman Pak SBY seperti yang gue udah cerita di konten-konten berikutnya. Ketika inflasi 8, 7, 10% itu nggak dipaksa John, nggak dipaksa dihajar sampai 2%. Itu bedanya John sama pemerintahnya Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi memang dihajar ya di kecil ya. Jadi inflasi memang terlihat kecil tapi ingat namanya inflasi kecil itu dihajar daya beli yang dihajar John. Ya, itu John. Jadi ngebedain kemungkinan mungkin ada sosok ini mungkin ya kalau menurut gua. Nah, oke. Sekarang kita akan coba predik ya ke depan 2030 harga Bank Mandiri gimana gitu ya. Ya lu yang kemarin nyerok di 6 ribuan nih udah senyum-senyum ya. Sama Berry yang serok di 4.100 4.000 udah senyum-senyum, tinggal lihat aja. Harusnya sih masih bisa nanjak lagi nih ya. Oke, kita akan coba lihat dulu. Ya, pertama kita akan melihat kinerjanya Bank Mandiri di zamannya Pak SBY ya. Ya, kita bisa lihat terjadi peningkatan waktu itu 2004 2005 malah turun 88% ya Bank Mandiri waktu itu kasusnya banyak ya, kurang 88 ya, lalu ditambah nah tiba-tiba 2006 naik 301 ya. Oke. Labanya naik 301%, lalu naik 79, naik 22 ya. Tambah 22, 79 naik 22, terus next, terus 34, 28 ya. 34, 28, 34 dan 28. Lalu 32, 32, 26 nih. Ya, 32, 26 tambah 32, 26, lalu tambah 21 dan 5 terakhir ya. 21 dan 5 ya, oke. Satu tambah 5 ya dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya 10 ya tentunya. Oke kita lihat dulu sama dengannya berapa. Nah 460, wah gede juga ya dia. 460 ya kalau dibagi 10 berarti kinerja Bank Mandiri di zaman Pak SBY itu rata-rata per tahun ngeri juga ya. Bisa naik 46% anjir. Ini di zamannya Pak SBY ya. Ya. Ada beda kebijakan John ya. Gue udah cerita 2 video sebelum gue.
ada beda kebijakan, kelihatan, kelihatan cara ekonominya beda. Ya, jadi di Bank Mandiri, wah, kalau BRI kemarin gue hitung di kinerjanya PSBY 25% ya per tahun. Bank Mandiri bisa 46% ya, ngeri juga ya gue bilang. Nah, sekarang coba kita hitung di zamannya Pak Jokowi ya, kinerja Bank Mandiri ya. Tentunya ini tidak tujuannya bukan mau menyudutkan ya, maksud gua betul itu ada semuanya diawali dengan niat yang baik ya betul. Oh, inflasi kecil wah bagus itu niatnya baik, tapi kadang mungkin secara praktek gitu ya. Kalau kita kumpulin lagi pandangan orang yang ahli di bidang itu ya, kemungkinan niat yang baik kita belum tentu hasilnya malah jadi baik ya. Inflasi kecil bisa jadi buruk juga artinya gitu loh. Daya belinya hancur kalau kelas menengahnya seperti itu. Oke, 2015 Bank Mandiri naik 2% ya. Salahnya 2 ya ditambah. Nah, 2 tambah lalu minus 32 ya di sini ya. Malah minus 32 lalu terus 2017 49 ya. Ya 49 sama 21. Oke. Tambah 21. Oh. Lalu sini tambah 9 lagi. 9 sama minus 38 nih. Oke. Minus 38 lalu tambah plus 66 66 dan 46 ya. 66 46 33. Oke, 66 46 33. 46 tambah 33. Nah, tambah sekarang kalau gua nggak salah sih 5%-an ya tahun sekarang. Kira-kira ya. Total 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, jadi total 161. Ya, berarti kalau bagi 10 di zaman Pak Jokowi itu Bank Mandiri kinerjanya 16% per tahun. Ya. Nah, berdasarkan ini kita akan bikin dua simulasi ya. Ya, kalau memang kebijakan presiden baru lebih mirip gaya PSBY ya kemungkinan naiknya ke sana. Cirinya apa? Biasa inflasinya agak tinggi, 5, 6, 7 gitu ya. Tapi kalau diikutin kebijakan zaman Pak Jokowi, cirinya biasanya inflasinya kecil, 2, 3 ya kayak gitu ya. Berarti arahnya ke sana. Gampang kok John, dilihatnya nggak terlalu susah ngebedainnya ya. Kebijakan presiden yang baru nanti. Dilihat aja. Nanti kelihatannya di kuartal 1 lah 2025. Ya, kita udah bisa lihat-lihat raportnya. Oke, dari zaman PSBY dulu ya. Kalau memang tembus 46% setahun ya, ya kinerjanya mirip Jawa bisa ngeri ya BNB Meri ya. 7.200 tahun pertama itu berarti akan tembus 6, ya, 2026. 10.512 tahun pertama 2025 ya. Ya, kalau kinerjanya kayak gitu John, inget ya ini kan kalau mirip gerakannya zaman PSBY gitu kan. 2000 gue tulis dulu deh. Iya, 2025 10.512 ya. Ya, terus naik lagi tahun 2026 15.347. Dulu pernah John waktu lu bilang wah John masa gede banget John ya. Dulu pernah tuh waktu Bank Mandiri sebelum stock split ini kan waktu masih di 6.000 apa John? 7.000 lah 6.000. Kalau nggak salah gue pernah bilang bakal sampai 11 12 ya. Ternyata malah lebih kan. Sekarang 7.000 kali 2 kan berarti 14.000 kan. 14.000 kan. Malah lebih ya. Waktu itu waktu ngomong itu pada saat Bank Mandiri masih 5.000-an. 5.000 yang sebelum stock split ya. Wah, orang kan bilang, wah mana mungkin gitu kan. Udah tinggi-tinggi. Ya, lihat aja lah John. Kalau kata gue mah. Ya. Ya kalau presidennya inflasinya agak tinggi ya pasti akan naik. Tahun 2026 ini ya.
2026, sekarang 2027, 22.000 ya. 2027. Ya 22 ribuan, ya 2028, ya ini kan kalau 2028 32 ribuan ya, 2029 47 ribuan ya. Nggak ada yang nggak mungkin John, dulu juga terjadi, ini kan pernah terjadi ya, rate segini kan pernah terjadi, bukan nggak pernah terjadi, pernah. Jadi jangan dibilang nggak mungkin. Terakhir 2030 ya bisa ke 69K ya, kalau rate-nya bener. Nah ini kalau bener, kalau kejadian kayak balik ke era SBY gitu ya. Wah lu udah senang-senang aja dong ya kalau misalnya sekarang 7.200 ke 69.000 kan lu terjadi peningkatan. Wah enak banget ya. Mana nih wah, luar ya, 9,5 kali ya. Oke, itu kalau kalau dia kinerjanya mirip di zaman PSBY gitu ya. Tapi kalau misalnya di zaman Pak Jokowi sekitar 16%, nah ini kita bikin simulasi lagi. Ya ini 7.200 jadi 2025 ya, range-nya kalau memang naik 16% ya, 2025 akan di 8.352. Ya, 2025 nih. 2026 ya 9.688 ya. 2027 11.238 ya. Ya, lalu 2028 13.036 ya. Ya, 2029 loh, kenapa nih? Bentar. Berapa? 13.036 ya. Oke. Ya, 15.121 ya. Terakhir 2030 ya, berarti kemungkinan ya kalau ya 17.541 ya. Ya 541. Ya, segini John ya, 17.541 ya. Jadi di harga sekarang ya di range-nya akan terjadi kenaikan sebesar ya 2,4 kali ya, 140% dalam 6 tahun ya. Ya ini apesnya lah ya, segini. Ya jangan bilang nggak mungkin John. Terutama yang tadi angkanya PSBY kayak kelihatan gede ya, memang gede, emang sempat terjadi kenaikan gede banget Bank Mandiri waktu itu. Coba kita lihat maksimum. Jangan bilang nggak mungkin, dia 2004 tuh di angka 300 ya. Ya 300-an. Sampai di akhirnya dia 2014 ya, 2.500. 2.500 dibagi 300-an berapa ya? 8,3 kali loh ya. Naiknya 8,3 kali zaman PSBY ya Bank Mandiri loh. 10 tahun enggak. Jadi lo waktu gua kasih angka, Bank Mandiri versinya PSBY segede gini naiknya. Ah masa sih John, masa sih John? Lu juga nggak pernah terjadi John. Jadi jangan bilang nggak mungkin, bisa. Ya ini kan gua ngomongin data yang lalu. Bisa, jadi jangan bilang nggak mungkin. Itu loh. Ya, masa sih John, masa sih Bang Mandiri bisa begini John, bisa begini.
Jangan bilang nggak mungkin, udah pernah kejadian. Makanya gua kasih dua simulasi gitu ya. Kalau rejim yang baru gayanya lebih mirip Pak SBY, bukan nggak mungkin kayak begini gitu loh. Tapi kalau ternyata ya lebih mirip-mirip Pak Jokowi ya, ya at least masih naik lah. Naiknya kira-kira lu udah keproyeksi segini lah. Harusnya. Oh jangan bilang nggak mungkin John. Itu juga kemarin waktu Bank Mandiri masih di harga ini nih. Mana sih waktu gua. Nah disinilah waktu itulah ya gua bikin konten ya masih di 8 ribuan ya. 8. Ini kan 3 ribu nih. Waktu itu kan sebelum stock split berarti 8 ribu kan. Dulu gue bilang bentaran juga ya 11 ribu gitu kan. Secara harga fundanya di situ. Orang nggak percaya. Ya, banyak orang kan waktu di posisi itu ngira wah ini mah Bank Mandiri udah mahal ya. Nggak taunya nggak nyampe setahun dari 4 ribu apa udah mau ke 8 ribu, udah mau beger John dalam 2 tahun doang udah mau naik naik 2 kali lipat loh, 80%-an. Sekarang kan 7.200 berarti udah 14 ribu di harga waktu itu. Jadi jangan jangan bilang yang gue hitung ini nggak mungkin. Mungkin pernah kejadian di zamannya PSBY ini dari 300 ke 2.500 bisa. Dan apa-apa nggak mungkin. BRI berapa tuh waktu periode? Ya kita lihat ya periodenya BBR. Di zamannya PSBY naik berapa kali? Dari 200-an ya, 280 ke, nah inilah. Ya 2000-an lah. 280 ke 2000. Berapa kali tuh? 7,1 kali ya gede. 10 tahun 7 kali lipat. Jadi jangan bilang nggak mungkin, John. Mungkin kayak begitu. Ya tergantung ya nanti arah kebijakan ekonomi kita nanti arahnya bakal kayak gimana. Nah, zamannya setelah itu ya memang agak melambat dikit ya. Ya di zamannya Pak Jokowi memang agak melambat karena inflasinya kecil. Ya. Oke guys, gua rasa gitu ya. Semoga bermanfaat. Ya, gue tetap bilangin ya saham yang bagi dividen tetap bagi dividen. Ya, jangan terlalu sering ngelirik gorengan gitu ya. Nanti lo bernasib ke saham apa tuh yang lagi heboh tuh Karwe ya. Bandar itu John, ketika dia naikin dia nggak bakal rugi, itu barang temennya yang dia makan-makan. Tujuannya dia mancing itu, dia tujuan ngangkat itu supaya nanti ada retail yang mau masang di harga atas. Retail kepancing. Ketika lu pada masuk rame dia bakal jualan. Selalu begitu patternnya Jo. Ya. Jadi kalau udah naik tinggi banget nggak usah lu nafsu gitu, malah lu kejar. Ya boncos. Oke guys, sampai ketemu video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong.